Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat untuk kelas 7 yaitu tentang besaran turunan. Sebelum kita ke besaran turunan, kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang besaran pokok. Masih ingat kan kalian besaran pokok itu apa saja? Ya, betul. Besaran pokok itu ada 7, yaitu J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk arus listrik, S untuk suhu, U M untuk massa, P untuk panjang. Nah, sekarang kita belajar tentang besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran-besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, sekarang apa saja itu besaran turunan? Besaran turunan itu sebenarnya ada banyak sekali, namun yang kita bahas di kelas 7 itu ada 4. Ada luas, ada volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Sekarang yang kita bahas adalah luas. Perhatikan gambar ruangan lab IPA. Nah, sekarang apakah kalian tahu berapa luas laboratorium IPA? Bagaimana kalian dapat mencari luas laboratorium IPA? Ya, benar. Kita dapat menghitung luas apabila diketahui panjang dan lebar laboratorium IPA. Maka, di sini luas merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang. Sekarang, bagaimana cara kita mengukur luas benda yang beraturan? Seperti tadi, laboratorium IPA itu berbentuk seperti persegi panjang. Nah, di situ ada luasnya. Maka itu termasuk benda yang beraturan. Di sini pasti kalian sangat mudah untuk mencari luas pada benda yang beraturan. Ayo kita ulang sedikit tentang luas benda yang beraturan. Misalnya ada persegi, masih ingat kan luasnya? Ya, betul, luasnya sisi dikali sisi. Ada persegi panjang, luasnya panjang kali lebar. Ada lingkaran, luasnya pi r kuadrat. Ada segitiga, luasnya setengah alas kali tinggi. Ada kubus, luasnya 6 sisi kali sisi. Kubus luas 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dan terakhir ada yang berbentuk bola. Jadi luasnya yaitu 4 pi r kuadrat. Nah, masih ingat kan kalian? Sekarang, tadi dikatakan luas merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Tapi kenapa lebar, sisi, tinggi, dan jari-jari termasuk besaran pokok? Kenapa? Sekarang lebar, sisi, tinggi, dan jari-jari termasuk besaran pokok karena merupakan besaran dasar yang mempunyai satuan internasional meter. Maka sama halnya dengan besaran panjang. Jadi seperti lebar, sisi, tinggi, jari-jari itu termasuk besaran pokok, masuknya yaitu panjang. Sekarang, bagaimana jika kita ingin menghitung luas daun? Nah, kalian berpikir, luas daun itu bentuknya daun bagaimana? Kan itu tidak beraturan, mah. Bagaimana cara kita untuk mencari luas daun? Pasti kalian berpikir, daun merupakan benda tidak beraturan, maka kita dapat menghitung luas daun dengan menggunakan kertas peta atau milimeter blok, atau bisa dengan menggunakan kertas milimeter blok. Sekarang ayo kita cari tahu daun tadi. Kita membuat kotakan atau membuat peta yang besarnya 1 cm, misalnya menggunakan yang 1 cm. Misal kalian menggunakan kertas yang 1 mm juga boleh. Di sini misalnya 1 cm. Bagaimana kita bisa mencari luasnya? Yaitu langkah-langkahnya, pertama, letakkan daun di atas kertas milimeter blok. Hitung kotak yang ada di dalam daun dan tandai. Hitung terlebih dahulu daun yang penuh. Misalnya ada berapa kotak. Terus nanti yang keempat, gabungkan daun yang hanya setengah dengan sisa daun yang terlihat di kotak kertas. Jadinya ditangkapkan yang kurang itu berapa dan berapa.
Setelah itu kalau semuanya hasilnya sudah diketahui, terus dikali dengan luasnya, luas kotakan atau peta yang digunakan untuk mengukur luas daun. Misalnya ini adalah 1 cm kuadrat. Nah, di sini misalnya 1, 2, 3, 4, terus 5. Nah, di sini 5 ada 2. Karena 5 yang atas itu kurang penuh, maka ditambah dengan 5 yang bawah. Di sini itu dihitung 1. Ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 juga ada 2, yaitu bagian atas daun sama bagian bawah daun. 17 sama 18, 19, 20, 21. Nah, di sini karena 21 adalah sedikit-sedikit, sisa dari daun yang sedikit-sedikit, maka dihitung 1. Maka di sini ada 21 kotakan pada daun. Maka dikalikan 1 cm kuadrat, menjadi luas daun adalah 21 cm kuadrat. Di sini hasilnya adalah tidak pasti untuk luas daun. Kenapa? Yang digunakan adalah taksiran. Jadi bisa saja mendekati, jadi hasilnya itu mendekati 21 cm kuadrat. Nah, sekarang setelah luas tadi, yaitu luas itu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Sekarang volume. Nah, apakah kalian pernah mengisi tandon air di rumah? Dan pernahkah kalian melihat tandon? Nah, di sini ada gambar tandon. Tandon itu berbentuk tabung. Sekarang, bagaimana kalian bisa tahu berapa banyak air yang digunakan untuk mengisi tandon? Ya betul, kalian harus menghitung dulu volumenya, volume tabung, baru tahu berapa banyak air yang harus diisi dalam tandon tersebut. Pasti kalian ingat cara menghitungnya kan? Kita ulas sedikit tentang luas yang beraturan, tentang volume yang beraturan. Maaf, tadi volume. Volume benda beraturan. Di sini ada tabung. Volumenya PR kuadrat T. Ada kubus, volumenya sisi kali sisi kali sisi. Ada balok, volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Ada bola, volumenya 4/3 PR kuadrat. Jadi sekarang dapat dikatakan bahwa volume merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang. Sama halnya dengan luas. Luas itu juga besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Volume juga begitu. Karena yaitu di sini yaitu ada tinggi, ada sisi, ada lagi lebar, maka dia termasuk dalam besaran pokok panjang. Misalnya ada batu di sini. Bagaimana kita dapat menghitung volume batu? Karena batu merupakan benda tidak beraturan, maka kita dapat menghitung volume batu menggunakan gelas ukur. Apa kalian pernah melihat gelas ukur? Pasti belum pernah. Nah, di sini ini contoh dari gelas ukur. Misalnya ada air yang awalnya itu 22 di sini. Kenapa 22? Ini volume awalnya, kenapa harus 22? Di situ adalah jarak antara 20 sampai 30, ada garis menuju jaraknya itu ada 5 garis. Jadi setiap garis itu mewakili 2 mili. Jadi di situ adalah 22 ml. Terus setelah itu batunya kita masukkan ke dalam gelas ukur tadi, dimasukkan. Nah, volumenya menjadi 40 ml volume akhirnya. Terus bagaimana cara mencari volume batunya? Nah, ini tadi. Jadi mencari volume batunya sama dengan volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhir itu tadi yang sudah dimasukkan batu, yaitu 40 mili. Terus volume awalnya tadi 22 mili. Maka 40 mili dikurangi 22 mili hasilnya adalah 18 ml. Nah, harus kita ingat. Sekarang menghitung volume batu dengan gelas berpancuran dan gelas ukur. Apabila di laboratorium tidak terdapat gelas ukur, adanya gelas berpancuran sama gelas ukurnya kok ada yang kecil, maka bisa menggunakan
gelas berpancur dan gelas ukur. Contohnya ini, apabila ada batu dimasukkan gelas berpancur, pertama itu airnya adalah di bawah pancurannya. Setelah dimasukin batu, airnya jadi naik dan tumpah ke dalam gelas ukur. Nah, tumpahan dari air yang masuk ke gelas ukur yaitu ada 30 mili, itu menunjukkan 30 mili atau 30 cm kubik, yaitu menunjukkan volume batunya. Jadi volume batunya adalah 30 ml. Nah, di sini. Sekarang untuk mengukur volume biasanya menggunakan satuan. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. 1 cm kubik sama dengan 1 ml atau 1 cc. Nah, sekarang tadi volume sudah, sekarang bahas minum teh. Pernahkah kalian membuat teh manis di rumah kalian? Pasti kalian saat memberi gula tidak lupa mencicipi teh kalian kan? Nah, di sini. Apakah terlalu manis atau hambar? Besaran apa yang dapat menentukan tingkatan rasa atau kekentalan? Nah, di sini yaitu ada besaran turunan konsentrasi larutan yang namanya dengan konsentrasi larutan. Nah, di sini konsentrasi larutan merupakan besaran turunan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Nah, di sini rumusnya yaitu konsentrasi larutan itu disimbolkan dengan K. K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Jadi di sini yaitu ada besaran pokok massa dan ada besaran turunan lagi volume. Tadi kita sudah belajar volume itu adalah turunan dari besaran pokok panjang, maka konsentrasi larutan itu merupakan turunan dari besaran pokok, massa, dan volume. Massa dan panjang, tadi konsentrasi larutan itu besaran turunan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Contoh di sini, apabila Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air, berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, dijawab. Jangan lupa kalau ada soal cerita yaitu gunakan D1, D2, dan D3. D1 itu apa? D1 adalah diketahui. Jadi massa gulanya di situ 20 gram. Terus ada volume air. Maaf, di sini tulisannya itu bukan air saja tapi volume air yaitu 2 liter. D2-nya itu ditanya yaitu konsentrasinya K, dicari. D3 dijawab. Jadi K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Di sini adalah 20 gram dibagi 2 liter menjadi 10 gram per liter. Jadi konsentrasi larutan gula Edo adalah 10 gram per liter. Sekarang penerapan konsentrasi larutan, yaitu penerapan dari rumus yang sudah diberikan tadi. Apabila diterapkan dalam kehidupan, maka seperti berikut. Semakin besar massa terlarut seperti gula, apabila kalian memberikan gula yang banyak atau besar, maka konsentrasi larutan menjadi besar. Juga halnya ditandai dengan pelarutnya yang semakin pekat. Jadi semakin manis tadi, semakin banyak gula yang diberikan, maka konsentrasi teh menjadi sangat manis. Kebalikannya, semakin kecil massa terlarut seperti gula, maka konsentrasi larutan menjadi kecil juga. Jadi semakin sedikit gula yang kalian berikan, maka konsentrasi tehnya juga kurang manis, belum terasa gulanya. Nah, itu tentang konsentrasi larutan. Sekarang kita masuk laju pertumbuhan. Apa itu laju pertumbuhan? Laju pertumbuhan merupakan besaran turunan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Nah, sekarang rumusnya apa laju pertumbuhan? Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Contohnya, Dava menanam singkong yang mempunyai tinggi awalnya itu 25 cm. Dalam waktu 10 hari, tinggi tanaman singkong Arya menjadi 65 cm. Tentukan laju pertumbuhan tanaman singkong tersebut. Dicari. Nah, di satunya tinggi awalnya yaitu 25 cm, tinggi akhirnya 65 cm. Nah, itu kurang di satunya. Di satunya kurang waktu.
waktunya adalah 10 hari. D2 nya ditanya laju pertumbuhannya berapa, D3 nya laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu, yaitu 65 dikurangi 25 dibagi 10, hasilnya adalah 4 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan dari tanaman singkong punyanya Dava yaitu 4 cm per hari. Jadi setiap harinya itu tanaman singkongnya itu naik 4 cm. Sekian tentang besaran turunan. Semoga kalian memahami apa itu tentang besaran turunan, macam-macam besaran turunan, dan penerapan dalam kehidupan tentang besaran turunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.